Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arda Putri Winata. Saya pustakawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai proses atau langkah-langkah membuat akun dan publikasi artikel jurnal. Oke, yang pertama, Anda dapat melihat ada beberapa jurnal, menu pada sebuah laman jurnal, di antaranya browse, kemudian ada current issue, kemudian juga ada aims and scope, kemudian editorial board, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pelajari masing-masing menu yang ada di dalam laman jurnal. Nah, di beberapa informasi yang mungkin Anda temui dalam menu home atau about adalah informasi tentang jurnal, termasuk di dalamnya ada menemukan informasi tentang jurnal seperti deskripsi jurnal, kemudian juga cakupan bidang studi dan berita terbaru. Kemudian selanjutnya ada menu for author atau for reviewer. Di sini Anda memilih disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda menjadi salah satu penulis, maka Anda memilih menu for author. Kemudian jika Anda merupakan seorang reviewer, maka pilihlah menu for reviewer. Kemudian di dalamnya kita akan menemukan berbagai macam informasi penting, di antaranya submission guideline, kemudian ada author instruction, kemudian ada templates artikel jurnalnya, dan Anda perlu menyesuaikan artikel Anda sesuai dengan template yang ditentukan oleh jurnal. Kemudian juga di sana biasanya ada terdapat informasi mengenai publication fees, ya, di mana dipastikan Anda harus membayar beberapa biaya yang disebut dengan APC atau Article Processing Charge. Nah, kemudian selanjutnya ketika Anda sudah memilih jurnal dan sudah dipastikan sesuai dengan kebutuhan atau topik artikel yang sedang Anda tulis, Anda selanjutnya masuk pada proses submit manuskrip. Nah, submit manuskrip di sini mengarahkan pada sistem pengiriman manuskrip. Di sini author diminta untuk membuat akun atau register. Nah, Anda membuat akun terlebih dahulu, kemudian setelah itu mulai proses pengiriman manuskrip baru atau submission. Nah, setelah itu di dalam menu author, di dalam menu penulis, Anda akan melihat track record atau status dari manuskrip yang sedang Anda submit. Nah, kemudian juga di dalam jurnal kita akan menemui current issue atau archive. Nah, current issue itu menampilkan edisi jurnal yang terbaru. Termasuk diantaranya ada daftar isi dan juga full text dari artikel. Selama memang artikelnya open, kita bisa mengakses full text-nya. Kemudian juga ada menu archive. Di menu archive ini menyediakan artikel-artikel atau edisi-edisi yang terbit dari jurnal sebelumnya. Kemudian pengguna dapat mencari artikel berdasarkan tahun, volume, dan isu, dan juga berdasarkan author. Nah, kemudian juga ada menu-menu di dalam jurnal yang terkait dengan editorial policy. Nah, menu ini menjelaskan kebijakan editorial jurnal, Bapak Ibu. Jadi di sini ada peer review proses, kemudian ethics statement, kemudian ada open access policy. Kemudian selain itu ada juga menu contact us. Nah, menu ini menyediakan informasi kontak untuk menghubungi redaksi jurnal, termasuk biasanya alamat email, nomor telepon, dan alamat pos. Nah, kemudian selanjutnya ada announcement. Nah, announcement ini biasanya pihak jurnal memberikan berita atau informasi terkini, misalnya terkait dengan call for papers. Jadi ada beberapa pengelola jurnal yang menawarkan call for papers edisi-edisi tertentu. Nah, itu Bapak Ibu bisa akses pada menu announcement. Atau juga biasanya ada conference announcement atau juga awards dan recognition. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam menu announcement. Nah, kemudian setelah itu langkah-langkah registrasinya, Bapak Ibu masuk ke dalam jurnalnya, kemudian di sana ada menu register, ya, atau sign up. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan di sana, ini contohnya adalah jurnal IFLA. Nah, kemudian Bapak Ibu memasukkan data-data yang diperlukan. Nah, apabila Bapak Ibu belum memiliki ORCID ID, ORCID ID, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ORCID ID terlebih dahulu. Namun apabila Bapak Ibu sudah memiliki ORCID ID, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi dengan menggunakan ORCID ID. Oke, nah ini tampilan daripada ORCID ID akan kita bahas di video selanjutnya. Lalu setelah itu Bapak Ibu apabila tidak memiliki ORCID ID, Bapak Ibu bisa mengisi form yang ditentukan oleh pengelola jurnal. Biasanya ada first name, family name, email address, dan lain sebagainya ya. Berikut ini, nah kemudian setelah Bapak Ibu menginputkan data Bapak Ibu,
akan menerima email verifikasi ke dalam email yang sudah didaftarkan tadi ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian setelah itu jika Bapak Ibu sudah memiliki Arch ID, Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan Use My Arch Record. Nah, Bapak Ibu setelah mengklik menu tersebut akan muncul langsung data-data beberapa data yang Bapak Ibu inputkan dalam Arch ID. Nah, berikut ini adalah tampilan dari IFLA Journal. Bapak Ibu bisa melihat. Nah, setelah itu Bapak Ibu dapat melihat track manuskrip atau progres dari manuskrip yang kita kirimkan ke dalam sebuah jurnal. Di sini Bapak Ibu melihat statusnya ya, dari waiting score review, waiting editorial, dan lain sebagainya, semua disampaikan dalam laman berikut ini. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa memulai mensubmit. Setelah membuat akun, menerima email verifikasi, berikutnya Bapak Ibu mengisikan misalnya tipe daripada artikelnya, kemudian juga melihat daripada autornya, afiliasinya, dan lain sebagainya, termasuk apabila ada lampiran-lampiran atau data-data yang berupa picture atau tabel atau juga grafik. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal mengikuti saja. Kemudian setelah itu setelah Bapak Ibu melakukan submit, di akhir akan ada email pemberitahuan yang dikirimkan kepada email Bapak Ibu masing-masing. Nah, email tersebut memberitahu bahwa submission telah dilakukan, telah sukses dilakukan. Biasanya dicantumkan juga nomor ID papernya. Nah, setiap korespondensi Bapak Ibu diwajibkan untuk menyertakan ID paper Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ini dia laman autornya. Bapak Ibu di sini ada status waiting reviewer selection. Artinya memang artikel Bapak Ibu sudah masuk, kemudian sedang dalam proses memilihkan reviewernya. Nah, oke. Setelah itu mungkin itu beberapa langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika akan melakukan submission jurnal. Demikian yang saya bagikan, semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.